Waka fi nafsika, dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Hati-hati seperti inilah yang dimaksudkan Baitullah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajma'in, amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, pada kajian kali ini kita akan membahas masalah Baitullah ya. Namun sebelumnya kami ingatkan bagi yang belum subscribe, kiranya dapat membantu channel ini untuk lebih berkembang dan untuk mendapatkan notifikasi pada tayangan-tayangan kita berikutnya ya. Baik para sobat sekalian, kalau kita menyebut Baitullah, tentu kita akan langsung terbayang dan tertuju kepada Ka'bah yang ada di Mekah ya. Jadi Ka'bah ini memang identik ketika kita mengatakan Baitullah. Dikarenakan Ka'bah yang ada di Mekah ini menjadi kiblat atau arah menghadap umat Islam itu untuk bersembahyang. Namun ketika kita menyebut Baitullah atau rumah Allah, tentu harus kita pahamin bahwa Ka'bah itu bukan menjadi sebuah tempat atau bersemayamnya Allah. Karena Allah itu sendiri tidak membutuhkan tempat. Namun istilah Baitullah ini hanya dinisbatkan kepada arah untuk peribadatan kepada Allah. Namun Ka'bah yang ada di Mekah ini memang merupakan salah satu syiar di dalam Islam ya, sebagai tempat yang disucikan oleh Allah. Kemudian Ka'bah ini juga menjadi sebagai arah pemersatu umat Islam untuk arah kiblat di dalam menegakkan sholat atau bersembayang. Kemudian Baitullah ini kadang-kadang disebutkan juga oleh umat Islam, kerap menyebut masjid juga sebagai Baitullah atau rumah Allah juga. Jadi mengapa sebenarnya Ka'bah dan masjid ini sering disebut sebagai Baitullah? Padahal kalau kita menyebut Baitullah itu seolah-olah Allah itu membutuhkan tempat atau membutuhkan rumah ya. Tapi begini, inilah yang harus kita pahamin. Memang Baitullah ini memiliki arti adalah rumah Allah. Jadi jika kita terjemahkan bahwa Allah itu betul-betul punya rumah, punya tempat tinggal gitu ya, maka ini kita telah keliru di dalam memahami tentang hakikat Baitullah ini. Tentu kita tidak akan mengartikan bahwa Ka'bah itu merupakan maupun masjid itu benar-benar merupakan rumahnya Allah. Tentu tidak demikian. Tentu kita tidak akan mengartikan demikian bahwa Ka'bah dan masjid itu benar-benar rumahnya Allah. Tentu bukan seperti itu maknanya. Tapi semua yang itu tersebut di atas itu hanya sebagai simbol, sebagai tempat untuk melakukan dalam penyembahan kepada Allah itu sendiri ya. Kalau ada yang betul-betul menerjemahkan bahwa Ka'bah itu adalah betul-betul rumahnya Allah, ini sudah tentu pasti keliru dalam memahami dan mengamalkan agama Islam itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah itu tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan tempat fisik, karena Allah itu bukan fisik. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah, untuk dapat memahami hal ini, mari kita lihat sama-sama hadis kursi ya, hadis kursi dari Allah tentang masalah rumah Allah ini juga, yang juga merupakan diisyaratkan sebagai simbol juga oleh Allah, bahwa Allah berfirman, langit dan bumi tidak akan meliputi Tuhan, tetapi cukuplah hati hamba yang beriman yang dapat meliputi Tuhan itu.
Atau di dalam hadis yang lain, rumahmu di dunia adalah hatimu. Sudahkah kamu bersihkan rumahmu dari setan-setan yang menguasainya? Demikian di dalam hadits qudsi disebutkan seperti itu ya. Jadi dari uraian baik Baitullah, masjid, kita dapat memaknai bahwa sebenarnya maupun hati tadi ya, bahwa sebenarnya Baitullah ini dapat kita maknai secara lahir dan batin. Sehingga Ka'bah lahiriah memang berada di Masjidil Haram itu yang berada di kota Mekah, sebagai tempat tawaf umat Islam ketika menunaikan ibadah haji. Namun Ka'bah batiniah itu bertebaran juga pada setiap hati manusia. Maka dapat kita simpulkan bahwa Baitullah itu adalah tempat di mana di dalamnya ada ibadah kepada Allah. Kemudian berkaitan dengan Baitullah ini, memang Allah telah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 96, sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang berada di Mekah. Namun di dalam kitab Latiful Israt dari Syekh Abdul Karim bin Hawaz Al-Qusairi, seorang tokoh ulama pada abad ke-5 Hijriah ya, di Naisabur, saat menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rumah yang dijadikan tempat tawaf itu adalah hati manusia. Dan tujuan dari hati manusia adalah Allah. Jadi beliau menafsirkan tentang ayat tersebut, itu adalah hati manusia. Jadi dengan demikian Ka'bah atau Baitullah tidak bisa kita memaknainya secara lahiriah saja ya, sekedar memaknai secara lahiriah. Akan tetapi juga dapat dimaknai secara simbolik sebagai hati manusia. Hati manusia yang dijadikan juga tempat beribadah kepada Allah. Ketika hati manusia itu dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah, maka hati itu jugalah menjadi Baitullah hakiki. Namun hati yang seperti apa yang bisa dijadikan Baitullah hakiki ini? Tentunya hati yang telah mengenal kepada Robnya, hatinya yang telah mengenal kepada Allah itu, sehingga hati itu senantiasa diterangin oleh asma-asma Allah, seperti yang diterangkan Allah di dalam surat Al-A'raf 205, wazkurabaka fi nafsika, dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Hati-hati seperti inilah yang dimaksudkan Baitullah itu. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, jadi ketika hati kita ini kita jadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah, tempat melantunkan zikir-zikir kolbi, zikir-zikir ismuzat untuk Allah, kemudian dapatlah kita merasakan ketenangannya. Ketenangan karena kita melaksanakan zikrullah itu, damailah jiwa kita, tenanglah hati dan perasaan kita, damailah anggota tubuh kita, dikarenakan zikrullah yang kita kerjakan. Itulah tanda yang sebenarnya kita telah memasuki rumah Allah yang hakiki itu. Sadarilah bahwa kedamaian, ketenangan batin, ketenangan jiwa raga kita ketika yang kita rasakan saat kita melaksanakan zikrullah, zikir ismuzat kepada Allah itu sebenarnya adalah efek dari hati atau kalbu yang telah diterangin oleh cahaya dari Allah itu sendiri. Lebih lanjut Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 105, ketika kita telah menemukan Baitullah ini, di dalamnya senantiasa kita isi dengan ismuzat itu, maka difirmankan Allah, dan milik Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi ketika kita telah menemukan hakikatnya Baitullah itu, Allah telah menerangkan tidak ada lagi arah timur dan barat untuknya, melainkan di mana dia menghadap, disitulah wajah Allah itu. Jadi seumpamanya langit dan bumi ini dilipat oleh Allah, tentu pemilik hati yang telah mengenal itu
yang telah mengenal kiblat hakiki itu tidak akan pernah kehilangan arah kiblatnya untuk menghambakan diri kepada Allah. Termasuk seumpamanya jika surga dan neraka itu pun dihilangkan oleh Allah, tidak akan berpaling juga hati yang telah mengenal kepada Allah itu untuk lari pandangannya kepada Allah, untuk lari pandangannya dari Allah itu, karena tidak ada lagi yang diharapkannya melainkan hanya memandang Allah itu dengan hatinya semata-mata. Dikarenakan dia telah memasuki Baitullah yang sebenarnya bersama dengan ismu zatnya. Jadi hati yang telah mengenal kepada Allah dan terus-menerus diisi dengan ismu zat Allah, hati yang terus-menerus senantiasa diisi ibadah untuk Allah, itulah masjid besar kita. Itulah masjid yang ada di dalam diri kita, yang senantiasa kita tundukkan, kita pergunakan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita gunakan untuk senantiasa mengingat kepada Allah. Itulah masjid yang sesungguhnya. Itulah Baitullah yang sesungguhnya, yang harus kita jaga, yang harus kita jaga senantiasa kesuciannya dari hal-hal yang dapat mengotorinya, sehingga terus terjaga kesuciannya sebagai Baitullah yang hakiki untuk diri kita. Baik para sobat sekalian, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang hati kita senantiasa diterangin oleh cahaya-cahaya Allah, sehingga dapat kita mempergunakan hati kita itu sebagai Baitullah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.